Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah ولا يكل من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pemimpin kita, pemerintahan Kota Lubuk Linggau, kemudian para alim ulama, para tokoh adat, dan yang paling saya sayangi adalah anak-anak muda Rapel, Rasan Pelajar Linggau. Barakallahu fikum. Semoga anak-anak muda Lubuk Linggau semuanya menjadi ahlil jannah, ahli surga. Yang masih sendiri semoga enggak, bercanda. Yang masih sendiri nggak apa-apa, karena insya Allah di surga tidak ada apa? Tidak ada jomblo. Semua ahli surga itu punya pasangan, bidadari, pasangan. Yang laki-laki punya pasangan hurun ain, perempuan-perempuan surga. Saya nggak mau pakai istilah bidadari, karena perempuan surga yang paling cantik itu adalah yang sekarang ada di atas. Lebih cantik daripada bidadari, karena pemimpinnya para bidadari itu perempuan solihah yang ada di muka bumi. Jadi jangan berpikir kalian nanti di surga yang di atas nggak laku. Enggak, justru yang di atas itu yang dikejar-kejar. Udah, pembahasan tentang jomblo sampai sekian. Saya udah hijrah, jadi nggak bakalan ngebully jomblo lagi. Malam ini insya Allah kita pengen belajar tafakkur, tadabbur, ayat-ayat, kisah-kisah, dan nasihat-nasihat yang berharga sebagai bekal hidup kita. Karena bekal hidup kita itu bukan sekedar harta, teman-teman. Ada banyak orang yang memiliki harta berlimpah tapi tidak mampu membeli kebahagiaan. Ada pasangan suami istri, karirnya bagus. Suaminya adalah seorang GM hotel. Istrinya seorang GM hotel, suaminya seorang pengusaha. Dua-duanya sukses, tetapi keduanya tidak mampu membeli sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga mereka, sehingga pada akhirnya mereka bercerai. Jadi bekal hidup itu bukan sekedar harta, walaupun harta itu penting. Kita nggak mengabaikan pentingnya harta. Kita nggak mengabaikan bahwa banyak hal yang harus kita dapatkan dengan cara membeli. Tetapi ada hal yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita. Ternyata modal yang paling penting dalam hidup itu bukan sekedar harta. Harta itu nomor yang kesekian, tapi penting. Bukan sekedar jabatan, karena jabatan itu sementara. Orang yang lupa diri ketika mendapatkan jabatan biasanya akan penuh dengan penyesalan setelah dia kehilangan jabatan tersebut. Post power syndrome. Jabatan mungkin cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun,
Setelah selesai itu, dia akan kehilangan semua yang dia rasakan nikmat ketika dia sedang di atas. Dan bahkan bisa jadi jabatan itulah yang membawa seseorang itu kepada sebuah kecelakaan, sebuah musibah besar dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia baru berkata, seandainya saya tahu akhirnya akan begini, saya nggak akan mau mendapatkan jabatan tersebut. Itu banyak yang kayak gitu. Walaupun jabatan juga sesuatu yang sangat penting, bahkan bisa menjadi jalan ke surga lebih dulu daripada yang lain. Karena salah satu di antara 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi bisa jadi orang yang pertama masuk ke neraka juga adalah pemimpin yang zalim, atau orang yang mendapatkan amanah tetapi dia khianah. Makanya kalau kita pengen bahagia, boleh kita siang malam bekerja untuk mendapatkan harta, boleh. Mulai dari SD kita sekolah, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya, membangun karir terbaik dalam hidup kita, boleh. Ketika kita mendapatkan amanah, kita ambil amanah jabatan tersebut, boleh. Tapi jangan hanya mengandalkan jabatan, harta, ataupun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ada faktor yang paling penting dan menentukan, modal hidup dan modal untuk kita bahagia. Apa itu? Iman. Modal kita adalah iman. Orang yang mendapatkan iman, maka hartanya akan menjadi anugerah. Orang yang tidak mendapatkan iman, hartanya akan menjadi musibah. Orang yang punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Orang yang tidak punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah malapetaka. Orang yang punya iman, kesehatannya, fisiknya, waktu luangnya akan menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi orang yang tidak punya iman, waktu luangnya akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi berkualitas atau sia-sia tergantung kepada iman di dalam hati kita. Semakin baik iman kita kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu itu akan semakin bertambah kualitasnya. Kualitas waktu, kualitas kegiatan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, pikiran kita, keluarga kita, karir kita, semuanya akan menjadi berkualitas ketika kita memiliki iman yang baik di dalam hati kita. Makanya karena ini di dalam masjid, saya tidak bahas tentang harta, saya tidak bahas tentang jabatan, saya tidak bahas tentang perdebatan kontroversi antara mazhab, antara aliran politik dan seterusnya. Saya pengen bahas tentang iman, yang semua kita butuh. Semua mazhab butuh iman. Mau Syafi'iyah, mau Hanabilah, mau Malikiyah, mau Hanafiyah, butuh iman. Semua adat butuh iman. Mau orang Melayu dan seterusnya, semua kita butuh iman. Mau status apapun kita butuh iman. Bukan hanya orang tua yang butuh iman, anak muda juga butuh iman. Yang jomblo, yang udah menikah, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, laki-laki dan perempuan, semua kita butuh yang namanya iman. Sehingga modal iman ini sangat penting teman-teman dalam hidup kita. Itulah yang kita coba renungkan malam ini. Tapi seperti biasa, saya nggak suka membahas sesuatu secara teoritis. Itu bukan gaya ceramah saya, bukan gaya dakwah saya. Saya suka membahas sesuatu itu dengan storytelling ataupun dengan analogi. Dalam bahasa Al-Quran, analogi itu disebut dengan masal. Masal jadi bahasa Indonesia misal, artinya perumpamaan. Kita coba ambil sebuah perumpamaan tentang iman, atau analogi tentang iman yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Shadaqallahul azim. Allah mengumpamakan iman ini atau manusia, orang yang beriman itu seperti pohon, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Allah sengaja menggunakan istilah pohon biar ayat ini bisa diterjemahkan lintas daerah, lintas negeri. Jadi bukan hanya pohon korma. Karena buat orang Indonesia dulu sulit untuk memahami analogi pohon korma. Kalau sekarang mungkin sudah banyak penanaman pohon korma di Indonesia. Atau di Eropa mereka nggak tahu pohon korma. Yang mereka tahu itu pohon cemara. Di Indonesia, orang Indonesia lebih tahu pohon kelapa dan pohon pisang. Kalau di Arab orang lebih tahu pohon korma. Makanya Allah mengistilahkan dengan istilah syajarah, dengan istilah pohon yang punya sifat thayyibah, yang punya sifat yang baik. Yang paling mulia, yang paling istimewa pastinya pohon nakhlah, pohon kurma. Tetapi juga bisa dimaknai dengan pohon kelapa, bisa dimaknai dengan pohon beringin, bisa dimaknai dengan pohon pisang, karena semua pohon ini adalah syajaratun thayyibah, punya manfaat yang luar biasa. Allah mengistilahkan seorang mukmin kita seperti pohon yang memiliki sifat thayyibah. Apa itu thayyibah? Yang baik, yang indah, yang mulia, yang berharga, yang bermanfaat, itulah mukmin. Sehingga kalau kita pengen menjadi seorang anak muda yang mulia, cara mencari kemuliaan itu jangan terlalu bahasa anak muda, lebay. Kadang-kadang orang pengen dapat respect dari orang lain, akhirnya dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Contoh, beberapa waktu ini kita menyaksikan kejadian orang yang menghadang truk, kemudian kelindas dan meninggal di jalan. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk nunjukin siapa yang paling hebat. Dia berani menghadang truk, walaupun resikonya adalah nyawa dan bahkan menyusahkan orang lain juga, terutama supir truk. Akhirnya jadi tersangka, jadi diperiksa, jadi berproses di kepolisian dan seterusnya. Jadi nyusahin orang yang sedang cari nafkah untuk keluarganya. Kenapa anak muda melakukan ini? Demi membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah hebat. Nah, kalau kita pengen disebut hebat, belajar dari Al-Quran. Syajaratin thayyibah, menjadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang disebut dengan syabab, dengan pemuda thayyibah, yang baik, thayyibun. Bagaimana nanti menjadi pemuda thayyibun? Kita belajar dari surat Ibrahim. Menjadi pemuda yang hebat, bukan dengan cara menghadang truk. Menjadi pemuda yang hebat bukan dengan cara bawa senjata tajam, naik kendaraan konvoi di jalan-jalan kemudian menyakiti siapapun yang mereka temukan. Bukan itu orang hebat. Menjadi perempuan yang hebat bukan dengan cara joget di depan kamera kemudian posting dalam keadaan aurat terbuka. Bukan itu perempuan hebat. Mau menjadi seorang suami yang disayang oleh istrinya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nggak harus punya modal gede agar bisa selalu jalan-jalan ke Kapadokia. It's my dream, not hers. Nggak selalu kayak gitu, teman-teman. Kalau semuanya modalnya harta, kasihan yang mereka tidak memiliki kelebihan harta. Allah ngasih kita jalan gimana biar kita bisa mendapatkan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang banyak manfaatnya, kehidupan yang bahagia. Gimana cara mendapatkan itu? Jadilah syajaratun thayyibah, jadilah pohon yang baik. Ini bahasa perumpamaan. Jadilah pohon yang baik. Apa arti pohon yang baik? Satu, asluha sabit, punya akar yang kuat sampai menjulang ke dalam sampai masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Ini namanya pohon yang baik, punya akar yang kuat. Apa maksud dari perumpamaan akar yang kuat ini? Kata para ulama tafsir, akar yang kuat artinya iman, akidah, tauhid, yakin, as-siqah billah yang tertanam di dalam hati kita. Jadi iman itu bukan di sini, teman-teman. Ada orang yang dengan lisannya bilang iman, Allah tolak imannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada manusia yang mengatakan kami beriman, gitu kan? Wa minan nasi may yaqul, mereka mengatakan bil alfaz, dengan lafaznya, bi alsinatihim, dengan lisannya, amanna, kami beriman. Lisannya yang ngomong, kami beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan subhanallah, dan seterusnya, kalimat-kalimat iman. Tetapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman, walaupun lisannya mengatakan iman. Jadi iman letaknya bukan di sini. Karena kalau cuma di lisan, orang munafik lebih jago ngomongin iman daripada kita. Nanti teman-teman bisa cek di dalam surat Al-Munafiqun. Pembukaannya apa? Mereka mengatakan kami nasyhad, kami bersaksi, engkau Rabb kami, Muhammad utusanmu, Muhammad Rasul kami. Tetapi Allah menolak iman mereka yang diucapkan dengan lisan. Wa qalatil a'rabu amanna, kata orang Arab Badui, kata itu artinya dengan lisan. Amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan kalian belum beriman, akan tetapi kalian baru Islam. Kok bisa orang yang mengaku beriman dengan lisan, Allah tolak imannya? Apa alasan Allah? Dijawab di Al-Baqarah yang pertama tadi. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, tidak ada iman. Ternyata iman mereka cuma di lisan, tapi tidak tertanam di dalam hati. Justru di dalam hati mereka ada penyakit. Fama hadzal marad, apa penyakit di dalam hati mereka? Kata ulama tafsir, penyakit yang dimaksud di ayat tersebut adalah raib. Tahu arti raib? Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Saya dulu ketika baru pulang dari Mesir ngajar bahasa Arab, tapi saya ngajarnya ke umum, bukan ke pondok pesantren, sehingga saya nggak banyak ngajar grammar, ngajarnya supaya orang ngeh aja gitu dengan bahasa Arab, terutama yang ada di Al-Quran. Lalu saya menemukan ternyata bahasa Indonesia itu banyak banget menyerap dari bahasa Arab. Banyak banget. Sangat-sangat banyak. Cuman kita nggak ngeh. Oh ternyata ini bahasa Arab. Oh ternyata ini bahasa Arab. Jadi kayak nggak bisa dihilangkan sebuah bukti sejarah bahwa kita tuh terhubung dengan Islam. Karena bahasa kita sangat banyak menyerap dari bahasa Arab, walaupun sebagiannya mungkin diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda. Tapi asal lafaznya dari bahasa Arab, termasuk raib. Dzalikal kitabu la raib. Raib. Wa in kuntum fi raib. Raib. Apa arti raib? Syak, ragu. Dalam bahasa Indonesia, raib itu artinya hilang. Artinya diragukan keberadaannya. Maka yang dimaksud dengan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, kata ulama tafsir, di dalam hati mereka ada keraguan.
Walaupun lisan mereka mengatakan beriman, hati mereka ragu, maka mereka bukan orang yang beriman. Begitu juga di dalam surat Luqman tadi. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kenapa pertanyaannya? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi teman-teman, kalau bicara iman, istafti qalbak, tanya ke hatimu masing-masing. Ada nggak yakin di dalam hati kita? Bukan ucapkan dengan lisan, bukan. Itu hanyalah salah satu di antara ekspresi iman. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu ekspresi iman. Tapi iman adanya di dalam hati, lalu dikeluarkan secara ekspresif dengan lisan, dengan perbuatan, dengan perasaan, dengan pikiran. Tapi letaknya iman, keberadaan iman ada di sini. Sehingga kalau kita mau nanya diri kita, saya ini beriman gak ya? Istafti qalbak, kata Nabi, tanya ke hatimu, ada gak yakin sama Allah di dalam hati kita? Itu yang Allah sebutkan di Ibrahim. Asluha sabitun, akarnya aslun. Aslun itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia lagi, asal. Aslun jadi asal. Kemudian karena kita nggak bisa bilang sok, jadi asal. Jadi asalnya, akarnya sabitun, ada di dalam bumi. Maksudnya apa? Akar dari kehidupan yang baik itu ada di dalam hati. Apa akarnya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen hidup syajaratin thayyibah, pengen jadi seorang muslim mukmin yang thayyib, pengen jadi muslimah yang thayyibah, pengen punya suami yang thayyib, pengen punya istri yang thayyibah, maka hal pertama yang harus kita periksa adalah istafti qalbak, tanya ke hatimu. Ada nggak iman di hati kita? Ragu nggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih raib kepada Allah, masih ragu, berarti kita belum memiliki syarat syajaratun thayyibah, memiliki syarat kehidupan yang baik. Makanya kalau memilih jodoh, Nabi SAW menyampaikan ada 4 kriteria perempuan yang layak dinikahi, betul? Syarat yang pertama apa? Kriteria pertama, jamal, kecantikan. Kenapa kok yang jamal ini ditaruh di depan? Karena itu yang paling gampang. Kita nggak mungkin tahu tentang yang lain di awal kecuali hanya rupawannya saja, rupanya saja. Oh dia cantik, oh dia anggun, oh dia menarik. Walaupun dia pakai cadar, pakai masker, wah matanya bagus. Boleh Ustaz menyaksikan matanya? Boleh. Kalau niatnya untuk nikah. Kalau niatnya cuma sekedar untuk nge-like, enggak. Kalau niatnya pengen nikah, boleh kita memperhatikan matanya. Karena ada sahabat muhajirin pengen nikah sama perempuan Ansor, belum ngelihat calon istrinya. Nabi tanya, kamu udah ketemu belum dengan calon istrinya? Belum ya Rasul. Coba lihat dulu, karena di mata Ansor ada sesuatu. Di mata Ansor ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang muhajirin, orang Mekah matanya tuh besar. Orang Ansor, Madinah matanya itu sipit. Sama-sama Arab tapi beda gaya matanya. Orang muhajirin Mekah matanya gede-gede kayak orang India. Kalau orang Madinah matanya sipit-sipit kayak orang Asia. Sehingga bisa jadi dia tidak berkenan dengan tipe mata yang kecil. Sehingga Nabi mengatakan, lihat dulu orangnya, di mata orang Ansor ada sesuatu. Jamal, kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, nasab. Yang keempat, din, agama. Bagaimana maksud dari agama ini? Bukan sholatnya saja, bukan sekedar hijabnya saja, tetapi sekarang hijab sudah tidak bisa terlalu menjadi indikasi, karena hijab sudah menjadi sebuah outfit. Hijab bahkan cadar sekarang menjadi sebuah style, outfit yang kece. Cadar tapi
cadar. Maka apa yang harus kita nilai dalam makna din di sini? Din di sini artinya iman mereka. Seberapa tangguh mereka berpegang teguh kepada Allah ketika mereka sedang dalam keadaan rapuh, ketika mereka sedang diuji dengan musibah, ketika mereka dalam keadaan lemah, sakit, ujian. Itulah ketahuan iman seseorang. Makanya teman-teman, kalau kita mau lihat iman kita baik atau tidak, coba lihat dalam kondisi ketika kita sedang labil, ketika kita sedang galau, mau memilih yang mana nih? Ada pilihan hawa nafsu, ada pilihan Allah. Ada dua pilihan. Yang satu pilihan kita. Secara hawa nafsu kita merasa pilihan ini lebih baik, pilihan ini lebih kita sukai. Tapi yang satu lagi pilihan Allah, menurut kita ini kita gak suka. Dalam urusan kerja misalnya, pilihan kita, wah saya pengen bikin usaha tapi cari modal dengan riba. Itu pilihan kita, cari modal dengan riba supaya mudah membesarkan usaha kita. Kita lihat teman-teman kita yang pakai cara itu udah pada sukses. Beli ruko sekian pintu, disewakan ke minimarket, disewakan ke kantor-kantor. Kita terpancing, waduh kayaknya saya kalau ngikut dia bisa sukses kayak gitu juga. Ini namanya pilihan kita yang kita suka. Ada lagi pilihan Allah, boleh usaha tapi jangan riba, cari sistem yang syariah, cari akad yang syariah, cari transaksi yang syariah. Apapun, saya nggak mau nyebut merek karena itu relatif. Cari akad yang syariah dengan teman, dengan sebuah perusahaan finance, dengan sebuah yayasan atau apapun itu. Kita pakai akad syariah, tapi modalnya nggak gede. Nih di Masjid As-Salam kita, insya Allah ada program Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera, Marase, Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera. Datang kita ke masjid, pengajuan modal. Sebagai anak muda yang pengen jadi entrepreneur, pengen mengajukan modal 100 juta, pengen buka usaha bakso, kita beli 10 gerobak, kemudian kita sewa orang untuk jualan, kita nanti akan bikin sistemnya. Allahu a'lam. Kan kita suka ngomong gitu kan? Tapi jangan ngomong dengan lisan, ngomong dengan hati. Allahu a'lam. Allah lebih tahu. La ilma li. Saya nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, kami nggak tahu apa-apa kecuali yang engkau beritahu. Jadi jangan sok tahu. Kita katakan dengan iman, Allah lebih tahu yang paling baik untuk saya. Kalau Allah katakan ini haram, pasti buruk untuk saya walaupun saya suka. Kalau Allah katakan ini halal, pasti baik untuk saya walaupun saya merasa berat hati. Mungkin gak berani bilang gak suka sih. Berat hati. Modal 5 juta, syaratnya banyak. Modal 50 juta, syaratnya sedikit. Kita pasti lebih suka yang 50 juta walaupun itu buruk untuk kita. Baru kemarin ada yang nge-DM saya, Ustadz, saya minta tolong lunasi hutang pinjol saya. Saya di teror terus sama debt collector. Kasihan anak saya, kasihan istri saya, kasihan orang tua saya stres. Yang stres bukan cuma dia, semua nomor kontak yang ada di HP dia ikut stres tuh. Satu-satu diteror. Kamu kasih tahu ke kawan kamu itu dan segala macam. Artinya dia bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi juga menyusahkan keluarganya. Itu yang Allah bilang, bisa jadi yang kalian suka adalah buruk untuk kalian. Sedangkan yang masjid, yang udah ada program pinjaman zakat, bentuknya mungkin zakat, bentuknya mungkin sedekah, tergantung ya. Kalau zakat biasanya lebih gede. Kalau sedekah hanya untuk kebutuhan hari itu aja. Kalau zakat biasanya untuk modal kerja. Itu zakat syariat Allah. Cuman karena memang kasnya masih kecil, ngasihnya supaya yang lain juga dapat bagian, nggak besar. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.